Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, inayah yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang kita miliki sampai detik ini, serta kebaikan, ya, kenikmatan sehat dan lain sebagainya yang kita miliki, yang juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Yang saya hormati para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim serta para mahasiswa saya yang ada di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia yang saya hormati dan banggakan, serta para mahasiswa saya juga yang ada di kelas Direktorat Layanan Akademik, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan juga yang saya hormati dan banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema terkait materi identitas nasional, yang harapannya Anda kemudian setelah mempelajari materi ini mampu memahami bahwa identitas nasional kita itu sangat penting untuk selalu kita jaga dan menjadi identitas kita di tengah mereka yang lain yang ada di sekitar kita, negara-negara lain dan juga bangsa-bangsa dan negara lain. Identitas nasional kita ini menjadi ciri dan juga pembeda kita di tengah yang lain, tapi juga sekaligus sebagai alat pemersatu kita, ya, dalam kebangsaan dan keindonesiaan kita. Harapannya Anda kemudian tetap menjadi seorang muslim yang inklusif, ya, seorang warga negara Indonesia yang toleran dan juga menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, dan juga menunjukkan identitas nasional kita secara baik. Tema kita adalah AI sebagai alat penguatan nasionalisme, ya, AI sebagai alat penguatan nasionalisme dan juga identitas nasional. Jadi kalau dalam pengucapan bahasa Indonesia itu kan AI, ya, tapi kalau dalam pengucapan in English itu kan AI. Nah, AI atau AI ini itu bisa menjadi alat penguatan nasionalisme atau identitas nasional. Kenapa demikian? Karena kecerdasan buatan telah menjadi salah satu inovasi teknologi yang tidak hanya merevolusi berbagai sektor industri saja, tapi juga membuka peluang baru dalam konteks sosial, ya, budaya, agama, bahkan politik, ya, dan identitas. Salah satu pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan yang menarik perhatian adalah peranannya sebagai alat penguatan nasionalisme dan juga identitas nasional. Dalam konteks ini, nasionalisme dan juga identitas nasional tidak semata-mata dipahami sebagai sebuah sentimen politik atau sentimen kedaerahan atau sentimen kearifan lokal dan sebagainya, melainkan sebagai upaya memperkuat identitas dan kebudayaan kita dan kedaulatan kita sebagai suatu bangsa melalui pemanfaatan teknologi yang lebih canggih. Oleh karena itu, dalam tema ini kita akan bersama-sama membahas secara komprehensif bagaimana AI atau kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai alat penguatan nasionalisme dan identitas nasional dengan mengkaji pendekatan-pendekatan yang bersifat strategis, ada implementasi kasusnya itu seperti apa, serta diskusi mengenai tantangan dan peluang yang muncul ke depannya. Nah, definisi dan konteks nasionalisme dalam era digital serta identitas nasional dalam era digital adalah nasionalisme dan identitas nasional pada era digital memiliki dimensi yang melampaui batas geografis dan tradisional. Konsep ini mencakup pelestarian nilai-nilai budaya, bahasa, serta warisan sejarah yang menjadi identitas suatu bangsa.
Dengan adanya globalisasi dan pertukaran informasi yang sedemikian cepat, serta digitalisasi yang dapat menyebar secara instan melalui media digital, kecerdasan buatan menawarkan solusi untuk mengelola dan memperkuat narasi nasional melalui analisis data besar. Ya, pemrosesan bahasa alami, ada pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan sistem rekomendasi yang personal. Hal ini memungkinkan pembentukan konten yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendalam dalam mencerminkan nilai-nilai nasional. Nah, seperti apa peran AI atau kecerdasan buatan dalam penguatan nasionalisme dan identitas nasional? Yang pertama, sebagai pelestarian bahasa dan budaya. Salah satu aspek penting nasionalisme dan identitas nasional adalah pelestarian bahasa dan budaya lokal atau kearifan lokal atau local wisdom. AI atau kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengembangkan sistem terjemahan misalnya yang otomatis, ya, pengenalan suara, dan analisis teks yang mampu mendokumentasikan serta mempromosikan bahasa daerah. Misalnya algoritma NLP dapat mengidentifikasi perbedaan dialek, ya, mendeteksi kesalahan dalam penulisan bahasa daerah, dan bahkan merevitalisasi penggunaan bahasa yang terancam punah dalam konteks bahasa daerah. Dengan demikian, kecerdasan buatan atau AI tidak hanya memfasilitasi komunikasi lintas generasi, tetapi juga menjaga warisan budaya. Ya, jadi ada pewarisan budaya yang tidak terputus. Ya. Yang kedua, penyebaran informasi sejarah dan narasi nasional. AI dapat mendukung pembuatan konten edukatif melalui analisis data historis yang besar. Melalui teknik pembelajaran mesin atau machine learning seperti itu, data sejarah dapat dianalisis untuk menghasilkan narasi yang objektif dan informatif. Contohnya, algoritma AI atau AI dapat menyusun kronologi peristiwa sejarah secara penting, ya. Jadi peristiwa sejarah yang penting itu dapat disusun kronologinya secara interaktif melalui aplikasi edukasi atau platform digital. Nah, pendekatan ini memungkinkan generasi muda untuk menghargai dan juga memahami perjalanan bangsa secara lebih mendalam, namun kontekstual dan kekinian. Kemudian, yang ketiga, penguatan identitas nasional melalui media sosial. Kita tahu media sosial itu merupakan arena utama dalam membentuk opini publik saat ini, dan AI dapat mengidentifikasi tren percakapan, ya, apa yang sedang hits, ya, apa yang sedang viral, ya, tagar apa yang kemudian sedang viral, serta sentimen masyarakat terkait topik nasionalisme dan identitas nasional. Teknologi seperti analisis sentimen dan algoritma rekomendasi dapat membantu pemerintah maupun lembaga kebudayaan untuk menyebarkan pesan-pesan patriotik secara lebih strategis. Jadi kita bisa membangun, ya, membesarkan dan juga mengharus utamakan algoritma kebangsaan, algoritma identitas nasional, dan itu kemudian bisa mendorong pemerintah untuk makin memperkuat basis-basis kebijakan yang bernilaikan nasionalisme dan identitas nasional. Misalnya, kita bisa membuat kampanye digital yang disusun dengan dukungan AI dapat menargetkan segmen masyarakat tertentu dengan konten yang relevan dan mendidik, sehingga membentuk opini yang harmonis dan mendukung identitas nasional. Tadi kita membangun, membesarkan, dan juga mengharusutamakan algoritma kebangsaan sebagai nilai utama yang harus disebarluaskan. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan pertahanan siber dan juga keamanan nasional. Jadi dalam era disrupsi digital seperti saat ini, keamanan siber itu menjadi kunci utama dalam mempertahankan kedaulatan nasional, kan? Karena serangan itu sekarang tidak lagi serangan invasi atau serangan militer, tapi juga serangan cyber atau serangan siber, ya. Dan kita perlu untuk menjadikan keamanan siber ini menjadi salah satu fondasi utama agar kita bisa mempertahankan kedaulatan nasional kita sebagai sebuah bangsa. AI itu berperan dalam mendeteksi dan mencegah serangan cyber yang dapat mengancam infrastruktur kritis serta menyebabkan penyebaran informasi negatif yang bisa merusak persatuan nasional. Nah, dengan
algoritma deteksi anomali dan sistem respon yang otomatis, negara itu dapat melindungi integrasi data nasional dan memastikan bahwa narasi yang disebarkan tidak terdistorsi oleh aktor luar yang memiliki agenda tertentu yang bisa merusak nilai-nilai nasionalisme dan juga identitas nasional kita. Nah, kita bisa lihat sebuah studi kasus ya, misalnya implementasi AI dalam konteks nasionalisme dan identitas nasional. Yang pertama, revitalisasi bahasa daerah di Indonesia. Ada sebuah proyek penelitian di beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan AI untuk mendokumentasikan dan mengembangkan aplikasi pembelajaran bahasa daerah. Dengan melibatkan teknologi pengenalan suara dan NLP, aplikasi tersebut itu tidak hanya menyediakan materi pembelajaran interaktif, tetapi juga mengumpulkan data penggunaan yang itu juga digunakan untuk memperbaiki algoritma dan juga kontennya. Proyek ini menunjukkan bagaimana AI itu dapat membantu menjaga kelestarian bahasa lokal daerah yang merupakan bagian integral dari identitas nasional. Yang kedua, contoh studi kasus yang paling bagus nih, AI juga dapat digunakan untuk kampanye digital untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Beberapa negara itu telah mengintegrasikan AI dalam kampanye digital nasionalisme mereka, terutama dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Algoritma analisis sentimen digunakan untuk memantau reaksi masyarakat secara real time, sedangkan teknologi pembuatan konten itu otomatis akan membantu menghasilkan narasi sejarah yang menarik dan juga mudah dipahami. Nah, kampanye ini tidak hanya meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan peringatan, tetapi juga mendidik masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan melalui media yang inovatif ya. Jadi mereka paham tentang nilai-nilai kebangsaan, ya bagaimana kemudian menyebarkannya, mendiseminasikannya, dan juga terus merevitalisasinya dalam kehidupan sehari-hari melalui konten kampanye digital terkait peringatan Hari Kemerdekaan. Jadi hadap masalah dan juga sangat kekinian sekali. Nah, dalam pemanfaatannya sebagai alat penguatan nasionalisme dan juga identitas nasional, AI menawarkan berbagai manfaat, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri. Nah, kita bisa lihat misalnya peluangnya. Pertama, peningkatan efisiensi. AI memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan akurat, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pendidikan komunikasi publik. Kemudian yang kedua, ada kustomisasi konten ya. Dengan kemampuan analisis data yang mendalam, AI itu dapat menyediakan konten yang disesuaikan dengan karakteristik demografis masyarakat sehingga meningkatkan efektivitas pesan nasionalisme. Kemudian yang ketiga ada inovasi dalam pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih partisipatif, dan mampu mengaitkan sejarah dan budaya nasional dengan teknologi modern. Dan tentu ini akan makin menarik minat dan juga keterlibatan aktif dari generasi muda, dari generasi Z dan juga generasi Alpha. Nah, tantangannya apa? Pertama, jelas ada risiko manipulasi informasi. Meskipun AI dapat menyebarkan narasi yang positif, tapi juga ada potensi yang melekat inheren di dalamnya, penyalahgunaan untuk menyebarkan informasi yang bias atau bahkan propaganda yang dapat memecah belah masyarakat. Kemudian yang kedua, ada keterbatasan data dan sumber daya. Implementasi AI yang efektif itu memerlukan data yang komprehensif dan berkualitas tinggi. Di beberapa negara, ketersediaan data mengenai aspek budaya dan sejarah mungkin sangat terbatas. Nah, ini yang paling penting adalah tentang isu etika dan privasi. Penggunaan AI dalam analisis media, terutama media sosial dan pengumpulan data publik, itu akan menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana privasi dan data pribadi serta etika penggunaan data tersebut. Perlu adanya regulasi yang jelas, yang utuh, yang komprehensif dan juga menyeluruh ya tentang bagaimana upaya menghindari penyalahgunaan tersebut agar kita tidak kemudian merugikan secara etis dan juga tidak merusak serta mengganggu data pribadi. Nah, dalam konteks ini pendapat saya, meskipun terdapat tantangan, manfaat yang ditawarkan oleh AI dalam menguatkan nasionalisme dan identitas nasional itu sangat berarti, sangat signifikan, dan sangat urgent.
Dengan kerangka kerja yang etis dan tentunya regulasi yang memadai, AI tidak hanya berpotensi sebagai alat penguatan nasionalisme dan identitas nasional, tetapi juga sebagai jembatan penghubung antara inovasi dengan tradisi, inovasi dengan adat istiadat, inovasi dengan identitas kita, ya. Dalam konteks pendidikan, misalnya penggunaan AI untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, yang lebih partisipatif, yang lebih membuka keterlibatan aktif, itu relevan dengan nilai-nilai kebangsaan dan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga kepemilikan mereka terhadap bangsa ini, ya, bagi generasi muda dan juga generasi Z serta generasi Alpha terutama. Nah, oleh karena itu AI sekali lagi sebagai alat penguatan nasionalisme dan juga identitas nasional kita itu merupakan konsep yang tentu harus kita pahami sebagai sebuah konsep yang dinamis dan juga multidimensi, ya, multisektor dan juga multifaktor. Pemanfaatan teknologi ini itu harus mencakup pelestarian bahasa dan budaya. Bagaimana juga kita harus bisa menyebarkan narasi sejarah yang positif, ya, penguatan identitas nasional melalui media sosial serta perlindungan terhadap ancaman siber, ya, terhadap ancaman-ancaman dunia maya. Nah, studi kasus yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi AI dalam konteks ini mampu meningkatkan partisipasi publik dan mendukung pendidikan kebangsaan serta akan bisa meningkatkan algoritma kebangsaan kita di dalam media digital, dalam media sosial. Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan AI juga bergantung pada pengelolaan isu terkait etika, privasi, data pribadi, ya, dan resiko manipulasi informasi yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan regulasi yang tepat, ya, dan juga transformatif, dan regulasi ini harus kemudian menyeluruh, ya, AI memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator dalam memperkuat nasionalisme dan juga identitas nasional serta membangun identitas bangsa kita yang lebih bagus, yang lebih marketable dalam tanda positif, ya, di ruang-ruang digital dan ruang-ruang media sosial. Itu akan makin memperkuat sentimen identitas nasional kita dalam diri setiap bangsa dan warganya, serta kemudian menjadi satu hal yang memberikan kontribusi positif dalam hubungan dengan bangsa lain dan negara lain. Nah, oleh karena itu, integrasi AI dalam pengelolaan informasi publik dan pemerintahan menjadi penting, ya, di tahapan berikutnya, bahwa ketika AI bermanfaat untuk penguatan nasionalisme dan juga identitas nasional dalam langkah dan juga konteks yang lebih jauh, integrasi AI itu akan juga bagus dalam pengelolaan informasi publik dan pemerintahan. Pertama, akan menjadi sistem pengambilan keputusan berbasis data yang komprehensif, ya. Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Jadi makin transparan, makin dapat dipertanggungjawabkan atau accountable. Kemudian narasi nasional yang terbuka. Dengan adanya sistem AI yang memproses data kebijakan, masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai program-program pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan sejarah. Hal ini mendorong partisipasi aktif serta keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program-program kebangsaan, sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, penting sekali bagi kita untuk menjadikan AI itu sebagai pendamping kita, pelengkap kita dalam keseharian, tapi tidak menjadi sebuah entitas yang menyetir kita. Ya, bagaimanapun dengan dampak positifnya, kita akan sangat beruntung dengan kontribusi AI dalam kehidupan kita, tapi kita harus mampu untuk menghindarkan dampak negatifnya, sehingga kemudian kita mampu memberikan kontribusi yang positif bagi penguatan nasionalisme dan juga penguatan identitas nasional kita ke depannya. Harapannya dengan demikian kemudian masyarakat kita makin lebih tercerahkan, ya, makin lebih kuat, ya, pemahaman tentang nasionalismenya dan juga perilaku serta sikap nasionalismenya, dan juga kemudian menghargai identitas nasional, ya, sebagai sebuah bangunan pondasi utama kita dalam menunjukkan keindonesiaan kita keluar, ya, di depan bangsa-bangsa dan negara lain, agar kita kemudian memiliki dignity, ya, memiliki kesederajatan, ya,
egaliter dalam pergaulan hubungan internasional dengan bangsa dan negara lain. Saya rasa itu tema dan juga materi yang bisa kita bicarakan untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat positif bagi kita semua. Sekali lagi bisa digunakan AI itu dalam perkuliahan kita, karena AI ini bermanfaat untuk menjaring dan juga memberikan insight serta luaran yang lebih positif bagi kita, terutama bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan identitas nasional kita, dan juga menjadi jati diri kita di tengah pergaulan dengan negara lain di dunia ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.